معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم اعز الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman Muhammad ibn Abdullah sayyidi waladil adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-ayah. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, tidak bosan-bosan dan jemunya, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah, limpah nikmat berupa kesehatan, kesempatan waktu, hingga dapat kita berkumpul kembali dalam rangka akan melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita selalu baca pagi maupun sore hari, khususnya pada siang hari ini, yang bisa untuk kita meraih syafaat di hari pembalasan nanti. Sedang jemaah yang berbahagia, sebelum khutbah ini dilanjutkan, izinkan kami berwasiat terhadap pribadi kami sendiri dan umumnya kepada kita semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di hari setelah kehidupan dunia ini nanti. Sedang jemaah yang berbahagia, ayat yang dibacakan di mukadimah tadi sekaligus menjadi tema atau judul khutbah kita pada siang hari ini adalah meminta pertolongan dengan cara mendirikan sholat. Hampir 1 minggu lamanya, lebih kurang, bergema takbir saudara-saudara kita yang di tanah air melaksanakan talbiyah wukuf di padang Arafah, sementara kita yang berada di tanah air melaksanakan sholat Idul Adha. Aid artinya kembali, Adha kembali berkorban. Kalau ada hari ini, tahun ini usianya genap 40 tahun, maka selama 40 kali dia bertemu dengan Idul Adha. Kalau hari ini genap usianya 50 tahun, maka sudah 50 kali dia bertemu dengan sholat Idul Adha. Kalau hari ini usia kita 60 tahun, berarti sudah 60 kali bertemu dengan sholat Idul Adha. Sedang jemaah yang berbahagia, tidak lain tidak bukan, sholat merupakan salah satu bentuk amal perbuatan yang pertama kali ditanya dan dihisab oleh Allah. Maka jika sholat kita baik dan benar, seluruh amal kebajikan kita, baik sedekah, zakat, haji, puasa, dan lain-lain amal kebajikan yang lain, amal soleh yang lain, akan juga ikut diterima oleh Allah. Maka penting rasanya untuk saya menyampaikan tentang pentingnya menjaga sholat. Sholat di dalam bahasa, di dalam syara sholat disebut, pengertian di dalam sholat atau pengertian makna atau arti sholat adalah muftatihatun bitakbiri. Sholat dibuka dengan takbir. Wa aqwalu, ada bacaan-bacaan yang sudah mahsusatun, yang sudah ditentukan oleh agama kita.
wa af'alun, dan ada perbuatan, artinya gerakan-gerakan yang sudah dimaksus, yang sudah ditentukan, yang sudah diatur oleh agama kita. Maka oleh karena itu pentingnya mengikuti saran atau membaca kitab-kitab para ulama. Karena kita tidak pernah menyaksikan bagaimana cara baginda Muhammad SAW melaksanakan sholat, karena kita jauh tinggal sesudah beliau. Maka dari Quran memberitahu, kemudian beliau sabdakan yang disebut hadis, kemudian dari hadis dirumus oleh para ulama, jadilah disebut tata cara sholat atau kaifiat sholat. Sholat adalah dibuka dengan takbir, mau sampai telinga, mau sampai bahu, silahkan. Tidak perlu kita perdebatkan dalam sebuah perbedaan, karena memang kita ditakdirkan untuk berbeda. Dari baju saja tidak ada yang sama, dari makan saja kita mesti berbeda, tempat tinggal, kendaraan, selera, memang kita diciptakan untuk berbeda. Namun perbedaan itulah mengajak kita untuk terus bersatu dalam bingkai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang mesti kita ikuti. Wa aqwalun, ada bacaan yang mesti kita, bukan saja kita hanya membaca, namun perlu untuk diperbaiki. Wa af'alun, ada perbuatan dan gerakan yang mesti juga kita latih. Tidak boleh bacaan sholat, gerakan sholat kita buat-buat sendiri. Maka hendaklah kita berpedoman kepada kalam Allah, firman Allah, dan sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab para ulama yang sudah muktabar, yang sudah umum dikenal oleh kebanyakan kita kaum muslimin dan muslimat. Apa bedanya sholat orang dewasa dan sholat anak-anak? Dari mulai di bangku TK diajarin sholat duha, minimal sholat duha di mana-mana, PAUD dan TK pasti diajarin. Kemudian di TVQ anak-anak SD, SMP, SMA juga diajarkan sholat 5 waktu. Mereka yang di bangku SD, yang di PAUD, yang mungkin juga masih di SMP, SMA, hanya mengetahui tata cara sholat, takbir, bacaan, gerak, perbuatan dalam sholat, artinya gerak, tumanina, kemudian salam kanan dan salam ke kiri. Bedanya dengan sholat orang yang dewasa adalah bukan saja hanya menyelesaikan rukun dan tumanina, sunnah-sunnah di dalam sholat, namun sholat ini dilakukan oleh orang dewasa mampu meraih pertolongan Allah. Karena ayat disebut, dibacakan tadi, wasta'inu, mintalah pertolongan olehmu, bis-sabri was-shalah, dan sabar serta mendirikan sholat. Sholat itu amat berat, terkecuali bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk melaksanakannya. Perbedaannya sholat orang dewasa dan sholat anak-anak. Sholat orang-orang dewasa mampu meraih pertolongan Allah, sebagaimana Allah mengimbau kita hendaklah senantiasa minta tolong kepada Allah dengan cara sabar kemudian sholat. Lalu apa standar ukuran sholat yang baik dan benar itu? Kita boleh berbeda. Mungkin saja sholat yang baik dan benar panjang rakaatnya, habis imamnya. Akan tetapi Al-Quran memberi resep, Al-Quran memberitahu kepada kita sholat yang baik dan benar itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata sholat yang baik dan benar itu adalah tidak diukur dengan panjangnya rakaat, tidak diukur dengan lamanya kita sujud dan berdiri, tetapi diukur dengan sejauh mana orang-orang yang mengerjakan sholat itu sendiri bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, baik keji yang diucapkan oleh lisannya
mungkar dilakukan oleh tangannya dan segalanya, maka apabila dia bisa tercegah, maka itulah yang disebut sholat yang baik dan benar. Lalu bagaimanakah tadi perbedaannya antara anak-anak dan orang dewasa? Kalau orang dewasa, karena sholat mengajarkan takbir, artinya saling menghargai. Di luar sholat kita harus saling menghormati antara kaum muslimin yang satu dengan yang lain. Ini yang tidak ada di anak-anak, sholat yang didirikan oleh anak-anak SD, sholat yang didirikan oleh anak-anak PAUD. Di dalam sholat kita diajarkan mengucapkan salam, maka sesudah usai sholat, ternyata sholat membimbing kita agar selalu mengucapkan salam. Ketika di dalam sholat kita membaca Al-Quran, ternyata sholat juga membimbing kita di luar sholat agar menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Di dalam sholat ada pujian, artinya berzikir kepada Allah, tahmid. Maka di luar sholat pun juga kita dituntun supaya menyisihkan waktu selalu berzikir atau ingat kepada Allah. Inilah sholat yang baik dan benar. Setelah kita melaksanakan sholat, bisa membawa bacaan sholat, gerakan sholat berada di tengah masyarakat kita. Maka apabila ini kita dapat terapkan, maka insya Allah berjanji akan membantu kita dalam setiap kesulitan di dalam hidup kita. Bagaimana kesulitannya Nabi Ibrahim? Dia dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Firman-Nya, perhatikan. Firman Allah, ya narukuni bardaw wassalama ala Ibrahim. Wahai api, berilah keselamatan dan kesejukan kepada Nabi Ibrahim. Bukan Allah berfirman, wahai api, padamlah. Kalau apinya padam, Nabi Ibrahimnya selamat. Dan itu juga bisa terjadi di zaman kita. Orangnya selamat karena apinya padam. Tetapi yang membuatnya luar biasa, apinya terus membesar, apinya terus menyala, namun sifat panasnya dicabut oleh Allah. Karena ayatnya, bardau wassalama, berikan kesejukan, berikan kedamaian, bukan padam, tetapi apinya terus membesar, sifat panasnya dicabut oleh Allah. Sehingga Nabi Ibrahim merasakan damai, tentram, bahagia. Bahkan tidak pernah merasakan kebahagiaan terkecuali berada di dalam api. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim seorang yang taat, seorang yang menjunjung perintah Allah. Sempat beliau mengatakan, jangankan berkorban lembu dan kambing, onta, andainya aku punya anak pun juga akan korbankan jika itu perintah Allah. Inilah perjalanan Nabi Ibrahim yang kita laksanakan minggu yang lalu menjadi Idul Adha, salah satu mensyiarkan millah Ibrahim, kehidupan baginda yang mulia Ibrahim alaihissalam, dikenal sepanjang hidup kita bahkan sampai akhir kiamat. Bukti bahwa Nabi Ibrahim terus dikenang, dia berada namanya di bacaan sholat kita di tahiyat akhir. Barang siapa yang sholat tidak membaca tahiyat akhir, batalat sholatu, maka batallah sholatnya. Kenapa? Tahiyat akhir merupakan bagian dari rukun sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya bersabar dan mendirikan sholat sungguh amat berat, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam bahasa lain, orang yang benar-benar mengharap ridha Allah. Fattabi'u ya ulul absar.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتقى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.